Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Laili Nafisa Soleha dengan NPM 65 dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas B. Di sini saya akan membacakan materi tentang sistem ekskresi sebagai tugas dari biologi dasar. Sistem ekskresi sendiri adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh dari dalam tubuh, seperti menghembuskan nafas CO2 ketika kita bernafas, berkeringat, buang air kecil, atau urin. Terus ada organ sistem ekskresi seperti ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Ginjal sendiri merupakan alat penyaring darah yang bentuknya seperti kaca merah yang terdiri atas 2 buah dengan panjang ginjal antara 10-15 cm dengan massa 200 gram dan terletak pada rongga perut bagian belakang agak ke atas dan di dekat tulang belakang. Fungsi ginjal sendiri yang pertama untuk menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh, yang kedua mengekskresikan zat yang jumlahnya berlebihan, yang ketiga reabsorpsi atau penyerapan kembali elektrolit tertentu yang dilakukan oleh bagian tubulus ginjal, yang keempat menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia, yang kelima menghasilkan zat hormon yang berperan membentuk dan mematangkan sel-sel darah merah di sumsum tulang. Dalam proses ekskresi di ginjal ada 3 tahap. Yang pertama itu filtrasi. Filtrasi sendiri adalah proses pembentukan urin diawali dengan penyaringan darah yang terjadi di kapiler glomerulus. Sel-sel kapiler glomerulus yang berpori podosit, tekanan dan permeabilitas yang tertinggi pada glomerulus mempermudah proses penyaringan. Hasil penyaringan di glomerulus disebut filtrat glomerulus dan urin primer, mengandung asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan garam-garam lainnya. Yang tahap kedua ada reabsorpsi. Bahan-bahan yang masih diperlukan di dalam urin primer diserap kembali di tubulus contortus proximal. Meresapnya zat pada tubulus ini melalui 2 cara. Gula dan asam amino meresap melalui peristiwa difusi, sedangkan air melalui peristiwa osmosis. Penyerapan air terjadi pada tubulus proximal dan tubulus distal. Setelah terjadi reabsorpsi, maka tubulus akan menghasilkan urin sekunder. Zat-zat yang masih diperlukan tidak akan ditemukan lagi. Sebaliknya, konsentrasi zat-zat sisa metabolisme yang bersifat racun bertambah, misalnya urea. Yang ketiga adalah proses augmentasi. Augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus contortus distal. Dari tubulus-tubulus ginjal, urin akan menuju rongga ginjal, selanjutnya menuju kantong kemih melalui saluran ginjal. Jika kantong kemih telah penuh terisi urin, dinding kantong kemih akan tertekan sehingga timbul rasa ingin buang air kecil. Urin akan keluar melalui uretra. Yang kedua ada hati. Hati merupakan kelenjar terbesar di manusia dengan warna merah tua dengan massa 2 kg pada orang dewasa. Hati dapat dikatakan sebagai alat sekresi dan ekskresi, di mana sekresi adalah penghasilan empedu dan ekskresi adalah empedu yang dikeluarkan mengandung zat sisa yang berasal dari sel darah merah yang rusak. Fungsi hati sendiri yang pertama menyimpan gula dalam bentuk glikogen, kedua menawarkan racun, ketiga membuat vitamin A yang berasal dari provitamin A, keempat mengatur kadar gula dalam darah, kelima membuat fibrinogen serta protombin karena menghasilkan zat warna empedu, ketujuh tempat pembentukan urea. Yang berikutnya ada kulit. Kulit merupakan bagian dari sistem ekskresi juga, dan kulit sendiri merupakan lapisan jaringan yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit manusia terbagi atas 3 bagian. Yang pertama kulit ari atau epidermis, yang kedua kulit jangat atau dermis, yang ketiga jaringan ikat bawah kulit. Fungsi kulit sendiri yang pertama mengeluarkan keringat, yang kedua pelindung tubuh, ketiga menyimpan kelebihan lemak
keempat, mengatur suhu tubuh, dan kelima, tempat pembuatan vitamin D dan provitamin D dengan bantuan sinar matahari yang mengandung ultraviolet. Yang terakhir ada paru-paru sebagai sistem ekskresi pada manusia. Paru-paru sendiri merupakan alat pernafasan dan alat ekskresi yang berfungsi mengeluarkan zat sisa yaitu CO2 dan uap air. Sekian materi dari saya. Maaf jika ada kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.